Masalah pertanian di kita ini kan bukan hanya masalah produksi, pasca produksi, tapi memang petani kita nggak punya tanah juga. Yang dilakukan oleh pemerintah ini sekarang sertifikasi. Sertifikasi itu adalah orang yang udah punya tanah diadministrasikan. Memang masih penting itu sertifikasi itu. Ya, Pak Jokowi dengan segala hormat salah, dan saya sudah menyampaikan sertifikasi itu berbeda dengan reformasi agraria. Kita percaya ada keinginan baik dari pemerintah, tapi kita harus juga bangun kekuatan rakyat ini supaya bisa menghadapkan ini. Itu penting buat bangsa ini, karena kalau pemerintahnya sadar, elitnya ngerti, dia harusnya bisa menerima kekuatan alternatif ini sebagai bahan untuk mengkoreksi diri. Ini kan sebetulnya sejarah koperasi Indonesia ini saya semenjak kenal ya, tahun kuliah pun sudah mulai merosot kan, karena transformasi sistem liberal ini sudah mengalahkan seluruh institusi ekonomi kita. Salah satu koperasi sebagai suku guru itu ya. Jadi sebetulnya yang leading sekarang ini sektor yang hasil dari sistem pasar kan, yaitu perusahaan terbatas. Yeah. Perusahaan terbatas produk kapitalisme sebetulnya. Sangat. Kalau konstitusi kita produknya bukan itu, koperasi. Yeah. Nah, gimana cara ngatasi institusi kapitalisme yang sangat besar sekarang ini? Sementara Anda mengemandui induk koperasi pasar. Yeah. Gimana cara Anda memulai satu koperasi yang bisa dipercaya sehingga dia menjadi semacam korporasi yang hebat, bisa menaungi banyak orang. Nah, korporasi kerjasama. Yeah. Kalau PT itu kemilikan terbatas. Yeah. Betul kan kira-kira? Nah, gimana Anda menghadapi ini? Apa nggak frustasi Anda kira-kira? Enggak. Jadi enggak ya? Luar biasa. Justru malah aktivis tulen. Alhamdulillah sekarang Bang Bursa dan pemirsa dan pendengar, jadi suasana new normal akibat dari pandemi COVID-19 ini membangun sebuah budaya baru yang itu juga ikut mentransformasi sistem atau praktek ekonomi yang ada. Contoh misalkan, sekarang orang terbiasa menggunakan sosial media, belanja online. Jadi muncul perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Nah, transaksi di Shopee, di Tokopedia itu bisa belasan juta transaksi per hari. Nah, mereka butuh gudang sekarang. Butuh gudang. Nah, gudang yang dimaksud adalah gudang yang dekat dengan masyarakat. Karena memang semakin banyak konsumsi yang dibutuhkan masyarakat, e-commerce ini butuh gudang juga. Nah, kebetulan gudang yang paling banyak dekat dengan masyarakat itu adalah gudang-gudang milik KUD. Yang dibangun pada saat era zaman Pak Harto, dan sekarang masih tetap berupa aset tangible atau aset yang fisiknya bisa kelihatan. Sekarang ada ribuan gudang milik KUD yang sebenarnya kemarin-kemarin kurang produktif. Sekarang diincar oleh perusahaan-perusahaan e-commerce. Kenapa? Karena mereka butuh tempat untuk naruh barang-barang. Dan itu untuk mempercepat sirkulasi dalam rangka untuk melayani permintaan konsumen-konsumen itu. Ya, tadinya nggak produktif, tiba-tiba sekarang dicari orang. Iya. Nah, akibatnya apa? Sekarang apa yang dilakukan oleh e-commerce untuk nyari barang ini ternyata mengkhawatirkan banyak pabrikan atau prinsipal pemegang merek. Mereka nggak mau kalah dengan online, mereka juga cari gudang. Jadi pabrikan itu sekarang langsung naruh gudang KUD. Gudang, dan kebetulan gudang yang paling banyak di Indonesia gudang milik KUD. Itu milik KUD apa milik pribadi atas nama KUD? KUD itu koperasi. Serius? Milik koperasi. Nah, coba Bang Bursa bisa bayangin, pabrik sekarang berkepentingan naruh barangnya langsung ke gudang. Melampaui, jadi distributor, agen yang selama ini menjadi
mata rantai distribusinya sekarang lompat dilewati. Itu kan namanya transformasi praktek yang ada. Gitu. Jadi new normal ini berimplikasi terhadap berkurangnya atau mungkin hilang nanti distributor agen. Karena pabrikan prinsipal langsung ke gudang. Nah, gudang KUD yang tadinya nggak produktif sekarang dicari orang. Nah, itu juga akhirnya jadi rezeki buat gerakan koperasi. Nah, jadi sekarang gudang-gudang itu kita investasi dikit untuk kita renovasi, kita bangun rak-raknya yang lebih keren, kita bikin warehouse management systemnya, kemudian kita bisa transaksi. Kalau gudang zaman dulu itu kan cuma untuk naruh barang. Sekarang itu gudang ini sekarang udah smart warehouse. Jadi gudangnya sendiri bisa transaksi. Transaksi melayani ribuan pelanggan. Pelanggan itu bisa pedagang pasar, bisa pemilik warung, pemilik toko, segala macam. Jadi harganya harga pabrikan dan kita bisa konsinyasi. Coba kita bisa bantu kepada masyarakat harga yang relatif terjangkau. Selama ini kita kalah bersaing. Misalnya di pedagang pasar, kita kalah bersaing dengan retail modern, Alfamart, Indomaret kalau saya boleh sebut namanya. Tapi sekarang kita bisa dapetin harga barang yang relatif lebih murah. Kita bisa tawarkan kepada pedagang pasar, pemilik warung, toko, artinya rakyat sekarang bisa beli. Harganya harga pabrikan dengan sistem yang konsinyasi dan lain sebagainya. Artinya mereka bisa bersaing dengan retail modern, sesuatu yang kalau nggak ada new normal, kalau nggak ada COVID ini, itu nggak bisa kita ngalahin retail modern, kita nggak mungkin bisa ngalahin agen dan distributor itu. Tapi tiba-tiba sekarang bisa. Bisa berkelanjutan ya? Bisa. Dan kita tinggal perbesar aja, kalau aset gudang KUD itu dikapitalisasi, di valuation gitu ya, Bang Bursa, satu gudang, tanah plus bangunannya, taruhlah 2 miliar. Kalau ada 4.000 gudang KUD di seluruh Indonesia, 8 triliun. 8 triliun. Valuation-nya. Dan artinya itu milik koperasi, milik gerakan koperasi. Gerakan koperasi kan ini dahsyat sebenarnya. Jadi tapi kita harus 8 triliun sih masih sepertiga. Tapi kalau konglomerat itu kan triliun tapi utang bank. Kalau ini ada yang triliun utang, ada yang positif. Ini aset bentuknya. Kita valuation nanti kalau sekiranya nanti bisa dikembangkan, kita bisa ikut di pasar. Ya tentu kan begini, koperasi ini mesti bagian penting kan. Kalau harus sejarah pembangunan Indonesia kan 2 penopang ekonomi Indonesia mestinya ya kan. Kalau dia nggak BUMN sama koperasi, dia swasta kan. Tapi perlombaannya lebih cepat swasta ini. Memang, karena memang sistemnya memang tidak menunjang. Pemerintahnya juga mengedepankan itu. Akhirnya karena mungkin intelektual yang di kekuasaan jadinya teknokrat, akhirnya indikatornya soal pertumbuhan ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dikejar. Aspek-aspek yang menyangkut pemerataan, keadilan, itu menjadi terlupakan. Inilah sebenarnya ekonomi rakyat itu, disitulah sebenarnya koperasi. Kenapa makanya Bang Bursa ingat, Pak Karno, terutama Bung Hatta ya, founding fathers kita, itu koperasi menjadi wadah organisasi usaha yang lebih relevan sesuai dengan karakteristik kita. Karena memang tadi Bang Bursa bilang, kalau PT itu kan perkumpulan modal terbatas. Kalau koperasi ini perkumpulan orang banyak. Gitu. Itulah sebenarnya yang saya ingin. Nah, kalau pelembagaan itu aja sudah tidak sesuai dengan filosofis koperasi ya. PT itu tidak sesuai dengan boleh, koperasi. Tetap boleh, tapi jangan kan ditinggalin. Peluang koperasi itu bersaing itu nggak mungkin lagi, kecuali ada afirmatif dari negara. Gitu harus. Kalau nggak ada afirmatif nggak mungkin. Misal begini. Saya setuju. Bagaimana dia pemerintah mengintervensi agraris misalnya, agraria, supaya ada pemerataan kepemilikan tanah. Nah ini bagian dari advokasi Anda ini. Anda kan terlibat juga bidang agraria kan. Kenapa Undang-Undang Agraria tahun 61 nggak pernah terwujud? Karena memang pemerintah tidak konsisten dari pemerintahan yang lain gitu. Karena tidak afirmatif terhadap rakyat tadi. Sementara tanah berjutaan hektar dimiliki oleh satu orang. Karena itu makanya Bang Musa,
Kalau aspek keadilan, aspek pemerataan ini menjadi sesuatu yang menjadi ukuran bagi sebuah pemerintah untuk menjalankan sistem ekonominya, menurut saya faktor-faktor produksi, salah satu contohnya soal tanah, itu dia harus distribusikan, harus perlakukan dalam aspek-aspek keadilan. Kenapa? Misalkan tanah, harusnya kan ada objek-objek tanah yang ditetapkan oleh pemerintah yang bisa kemudian didistribusikan kepada subjek penerima tanah. Tanah-tanah misalkan milik BUMN, perhutani, itu ratusan ribu hektar kalau di total. Tapi nggak diapa-apain. Dan kenapa itu nggak diapa-apain? Dan makanya karena memang nggak ada aspek pemerataan dan keadilan menjadi sesuatu yang kenapa penting. Gitu kan? Nah, pemerintah saya, itu kan kuat kan. Ya, sementara ada banyak karena orang menurut saya karena memang untuk akhirnya cuma ngejar pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa didistribusikan secara lebih adil, dimanfaatkan secara lebih bisa mengikut sertakan rakyat yang banyak, akhirnya enggak. 8 kemarin pada saat zaman Pak SBY, Kepala BPN Pak Joyo Winoto pada saat itu pernah punya ide yang bersama-sama dengan kita, ada sekitar 8,15 juta hektar lahan tanah yang tidak produktif, yang kemudian kita akan bisa kembangkan untuk didistribusikan kepada subjek-subjek penerima tanah untuk diproduktifkan tanah-tanah tersebut. Karena memang masalah pertanian di kita ini kan bukan hanya masalah produksi, pasca produksi, tapi memang petani kita nggak punya tanah juga. Ya justru itu tadi kan berjuta-juta hektar tadi gimana caranya? Akhirnya teorinya kan udah ketemu bahwa ini ada sesuatu yang salah. Nah, yang cara karena itu sekarang kita juga nggak bisa lagi nyerahkan kepada pemerintah. Misalnya pemerintah saat ini kemudian memberikan kepercayaan kepada Menteri Agraria. Tapi kemudian kan yang dilakukan oleh pemerintah ini sekarang sertifikasi. Sertifikasi itu adalah orang yang udah punya tanah diadministrasikan. Memang masih penting itu sertifikasi itu. Ya, Pak Jokowi dengan segala hormat salah, dan saya sudah menyampaikan sertifikasi itu berbeda dengan reformasi agraria. Beda banget. Beda. Reforma agraria adalah mendistribusikan tanah. Jelaskan dengan pemirsa reformasi agraria. Reformasi agraria itu adalah mendistribusikan tanah-tanah yang tidak produktif, yang nganggur, diberikan kepada penerima atau subjek penerima tanah, dia kemudian bisa diproduksikan. Bisa tanaman pangan, bisa hortikultura, bisa perkebunan, bisa hasil hutan dan lain sebagainya. Nah, coba bayangin kalau misalkan dari 8,15 juta objek tanah yang nganggur, yang itu kemarin real, kan? dikuasai, real. Iya. Kalau saya atau Bang Bursa diberi tanggung jawab untuk itu, saya rasa seminggu beres. Karena kita bisa langsung tetapin. Kita 500 hektar cukup lah asal di backup gitu. Coba bisa bayangin, itu kan kalau satu rumah tangga petani bisa 3 hektar lah. Iya, kan bisa 8 juta dibagi 10 hektar lah. Itu bisa berapa ratus ribu keluarga petani yang bisa. Maksimum 4 hektar, 5 hektar. Iya. Taruhlah 10 hektar gitu. Nah, menurut saya itu bisa. Mereka bisa menikmati insentif ekonomi pertanian. Iya. Kalau 2 hektar belum cukup. Cuma pemerintah selama ini harus membuat klaster. Jadi klaster ini cocoknya untuk perkebunan ini, klaster ini untuk tanaman pangan. Sebelum itu masuk klaster, gimana caranya tuh? Ini isu ini kan sejak dari zaman saya mahasiswa. Menurut saya memang. Anda sekarang sudah orang partai, pernah nggak di Komisi 4 membicarakan distribusi tanah? Soal tanah bukan di Komisi 4. Komisi 2. Komisi tanah Nah, ini pun juga nomenklatur soal faktor produksi tanah ini di DPR menurut saya salah. Gimana, Pak Sugeng? Harusnya memang satu dia. Di Komisi 1? Disatukan dalam sebuah komisi. Apakah di Komisi 2 atau semuanya di Komisi 4. Karena nggak bisa dihilangkan aspek tanah dengan unsur pertaniannya dengan pasca produksi. Berarti di Komisi 4 dong ya? Ya, kan sekarang masalah petani itu, ini supaya pendengar ngerti. Kadang-kadang pemerintah itu menyamaratakan, Bang, bahwa yang namanya petani itu satu homogen. Padahal petani itu punya stratifikasi sosial. Semacam ya. Ada petani yang punya tanah di atas 2 hektar, ada petani kecil yang punya tanah 1.000 meter, yang lebih banyak petani
yang landless, yang nggak punya tanah atau buruh buruh tani. tani, ya. Nah, pemerintah harusnya treatmentnya adalah beda dong. Kepada petani yang nggak punya tanah, masa dikasih pupuk, masa dikasih benih, masa dikasih pestisida, kan nggak. Yang kepada petani yang jumlahnya lebih besar yang nggak punya tanah, ya pemerintah harus mengadakan tanah dari reformasi agraria itu atau reforma agraria itu. Baru kepada petani kecil yang punya tanah 1.000 meter, berapa ribu meter, dia ekstensifikasi lahan, diperluas lahannya supaya bisa mencapai skala produksi yang maksimal. Nah, buat petani yang punya 2 hektar ya udah dia tinggal intensifikasi mungkin pupuknya, kemudian pestisidanya, kemudian benihnya, bahkan mungkin alat-alat pertaniannya, bahkan mungkin lebih cenderung ke pasca produksi. Jadi menggeneralisasi kelompok masyarakat ini seringkali membuat pemerintah kebijakannya itu langsung sama ratain gitu. Itu yang membuat kegagalan di lapangan ya. Iya. Nah, jadi saya ngambil doktor itu kemarin di sosiologi, Bang. Nah, jadi kenapa itu kamu saya pengen punya landasan teoritisnya. ya, kenapa bahwa, ngambil sosiologi? Ya, karena memang teori-teori Apa ini disertasi kamu? dinamika relasi agen dan struktur dalam melihat kemiskinan di Indonesia. Jadi memang Itu juga membahas soal tanah ya? salah satunya ya, karena memang penyebab rakyat kita jadi lebih miskin karena tadi penyamarataan semua disamain gitu loh oleh program-program pemerintah. Intinya itu kepemilikan tanah dikuasai sekelompok orang itu intinya. Satu itu. Kemiskinan kan. Terus pemerintah sering tadi menggeneralisasi yang namanya petani itu sama aja, butuhnya pupuk, benih, pestisida gitu. Padahal kan nggak semuanya. Petani yang nggak punya tanah, masa ya, ini butuhnya kan, pupuk dan segala macam. Jadi komplain saudara ini kan Bung Peri dari zaman aktivis kan. iya. Zaman aktivis kan tahun 90-an lah ya Anda ya, mulai aktif mengibarkan bendera perjuangan ya untuk soal reformasi agraria, untuk membedah soal kemiskinan, ketidakadilan kan. Sampai sekarang ini bahkan tambah parah kata para ahli kan. Iya, ya. Parah. Makanya menurut saya memang gini rasio kita cukup ketimpangannya tinggi. makin tinggi. Ya, kemudian penguasaan lain semakin dikuasai oleh segelintir orang. Kita tiap hari disodorin data-data seperti itu. Ya, itulah Apa Anda masih gelisah? Udah sukses nih, agak nggak gelisah saya lagi? malah memang sehari-hari ini saya lah berpendapat bahwa sekarang lah sebenarnya saatnya membangun kembali kekuatan rakyat itu. Kita tidak boleh terlalu menggantungkan perubahan besar ini hanya kepada partai politik. Nah, kekuatan rakyatnya harus dibangun kembali. Gimana caranya? Anda sudah orang partai, berarti Anda kan orang partai Ya, ini. tapi kan saya aktivis juga. Ya. Saya merasa bahwa Anda kan bersuara. banyak unsur-unsur. Kalau menurut saya ya, Anda sebagai orang partai mesti bertemu dengan orang-orang DPR, briefing ini dong gitu loh. Menurut saya sebagai bisa. ketua umum itu kan jabatannya tinggi tuh. Iya bisa, tapi rasanya sekarang kita juga butuh kekuatan yang bisa mengimbangi kekuasaan sekarang. Relasi dan dinamika ini penting. Kenapa? Karena memang menurut saya kalau ini dibiarkan terlalu jauh nyimpangnya nih nanti. Iya, gitu. makanya partai itu mesti keluar dari pakem sekarang ini supaya bisa mengontrol kekuasaan gitu. Ya, ini kan orang sudah pesimis dengan parlemen. Iya. Bahkan tadi saya pagi dengar pidato pidato orang mau bikin apa perubahan apa gitu. Ngeri juga. Ya. Mau ngajak bubarin parlemen segala karena udah nggak berguna lagi. Kita sekarang harus percaya ada tugas parlemen. Kita percaya ada keinginan baik dari pemerintah. Tapi kita harus juga bangun kekuatan rakyat ini. Supaya bisa menghadapkan ini, itu penting buat bangsa ini. Karena kalau pemerintahnya sadar, elitnya ngerti, dia harusnya bisa menerima kekuatan alternatif ini sebagai bahan untuk mengkoreksi diri. Ya kalau lihat dari arus sekarang ini, masih jauh kekuatan sipil itu, Ya, saya rasa itu. enggak juga. Kalau sosial media itu bisa mempercepat kesadaran kolektif itu, kemudian kalau sudah terbangun kesadaran menurut saya akan
Apa ya? bisa Anda relatif. sebagai orang partai ya, sebagai wakil ketua umum, pernah nggak mendiskusikan dengan Komisi 4 misalnya soal krusial agraria sekarang? Udah dong, udah pasti soal sebagai pertanian partai gitu. saya dengan Pak Tapi Prabowo, saya dengan nggak Partai pernah Gerindra. dengar bunyi gitu di parlemen gitu, apa ngomong di media gitu. Pernah nggak dipanggil, di briefing ya, dikasih puding gitu. Oh, iya ya, kemarin soal pasar kita juga ke itu. Bersuara gitu loh. Sudah. Padahal Anda ini lengkap organisasinya, organisasi ketua umum Inkopas ya. Ya, sekarang udah besar enggak. ya. Iya. Kemudian organisasi energi batubara juga Anda kurang bersuara karena mungkin udah enak di batubara. Iya bukan, itu kalau itu perusahaan batubara kan misalnya ada begini, yang batubara suling caplokin tanah rakyat gitu loh. Itu Anda mesti bersuara gitu. Jadi ada kelas perusahaan yang PKP 2B yang besar-besar itu. Ada yang UKM. Nah, UKM itu izin mesti Anda usaha bela produksi. itu. Ya justru Iya. saya membela yang karena memang sebenarnya usaha pertambangan pun Bisa juga ada nggak sesuatu. dikoperasikan yang kecil-kecil 50 hektar gitu loh. Bisa. Harus diperjuangkan itu. Jangan bisa. nanti tenggelam lagi dengan batu bara yang besar-besar itu. Bisa. Jadi aktivis ini kalau udah berjaya dia tenggelam sama. Enggak, saya masih di sini yang menyuarakan pentingnya membangun kembali kekuatan rakyat itu. Saya dengar kan masih belum bisa koperasi pertambangan kecil itu loh, masih ditangkap-tangkap gitu loh. Itu yang menurut saya harusnya porsi itu diberikan oleh pemerintah. Ini jangan sampai nanti begitu Anda masuk DPR jadi menteri nggak juga sempat memperjuangkan, udah diam lagi gitu loh. Ini saya rasa mumpung belum jadi apa-apa, maksud secara formal ya. Kalau non formal Anda udah jadi seseorang gitu loh. Jadi pengusaha batubara, jadi aktivis dengan pimpinan organisasi macam-macam gitu loh. Saya kita harus kembali menjadi pejuang. Oh, pejuang. Kita harus jadi pejuang Dimanapun berada. Apapun posisi kita sekarang. Oke, cocok itu. Bang Bursa dengan semua relasinya, saya dengan posisi di partai atau apapun, menurut saya kita harus berjuang. Kita harus mendasarkan kembali bahwa tetap masih ada ketidakadilan dan kita perlu berjuang bersama-sama untuk membangun kekuatan itu, untuk mengingatkan minimal supaya ada koreksi. Apa yang mau mulai dikoreksi dari situasi sekarang? Ya saya rasa partai-partai harus dikoreksi juga, harus diberi masukan, terutama juga kepada pemerintah yang sekarang sebagai eksekutif yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Ya. Cuma nyampaikan ide itu bisa dengan cara pribadi. Tapi sebetulnya bisa lewat surat. Dalam politik formal itu biasa kalau satu demokrasi yang berjalan mestinya kan. Rakyat itu nggak perlu bersuara banyak sebetulnya, mesti parlemen dong. Istilahnya tuh melakukan check and balances gitu loh. Ya itu kan kalau kita. Nah ini gimana ini hubungan parlemen dan eksekutif? Kan, Anda lihat sebagai aktivis ya, jangan orang partai. Ya. Apa yang mesti diperbaiki oleh parlemen sekarang? Karena partai politik sekarang juga diakomodasi oleh kekuasaan yang ada, sehingga menyebabkan partai-partai yang ada yang punya kursi di DPR juga menjadi sebenarnya gamang untuk kemudian memberikan masukan atau bahkan kritik yang itu sebenarnya penting buat kekuasaan itu. Nah karena gamang, kemudian akhirnya pemerintah eksekutif yang notabene didukung oleh partai politik ini menjadi seperti merasa tidak ada yang kritik, seperti merasa paling benar. Padahal masyarakat luas di luar partai politik merasa bahwa ada sesuatu loh yang harus disuarakan. Nah, tapi menyuarakan itu bisa kan dengan cara dalam era demokrasi ini menyampaikan secara informal. Mungkin saya Bang Bursa kenal dengan presiden, kenal dengan menteri, kita bisa nyampaikan karena bisa nyampaikan itu secara informal. Kita bisa bikin surat terbuka lebih formal. Surat terbuka ya? Pernah. Koperasi pasar ya? Pernah. Terus kemudian bagus sekali itu saya baca itu. Iya, kemudian didengar nggak Pak Presiden? Kayaknya enggak. Kemarin langsung dibales. Menteri Perdagangan langsung, kantor Menko Perekonomian dengan deputi-deputinya ngundang kita. Kemudian saya juga diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi juga menyangkut hal-hal yang tadi saya sampaikan, kan beda juga kalau mudah-mudahan bisa didengar nih semuanya. Tetapi kalau ada juga yang nggak didengar dong.
Ada juga nggak didengar. Berapa persen? Padahal itu penting. Nah, bisa jadi dalam era yang demokratis seperti sekarang, menyuarakan mungkin tidak orang per orang, tapi kita bisa dengan orang yang lebih banyak, Ya. gitu. Dengan unjuk rasa, dengan happening art, itu sesuatu yang sekarang kok kita jadi tabu ya demonstrasi. Bukan tabu, takut orang ditangkap. Iya, kenapa kita Karena takut? teman, Saya dalam karena teman Anda, wawancara dengan Bang Bursa sore ini, saya ingin menyampaikan kenapa kita harus takut demonstrasi, kenapa kita harus takut melakukan happening art. Padahal ini Ekspresi, demokrasi, kan? Ya. ekspresi boleh dan dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita nggak boleh takut lagi, Bang Bursa. nggak boleh. Iya, memang nggak usah takut untuk orang kebenaran. Kenapa takut gitu? Iya, makanya bahwa ada kita harus resiko, beranikan lagi. ya, ada macam-macam, itu udah risiko pejuang ya. Boleh dong. Boleh aja. Nah, sekarang gimana caranya Anda mau ngajak rakyat supaya lebih kritis mengontrol kekuasaannya supaya on the track gitu ya, mendengar gitu ya. Karena begini, dalam sistem demokrasi itu kan sebetulnya pemerintah sangat terbantu dengan masukan istilahnya kan, Iya. supaya ini gizi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Dengan gitu mereka mulus setiap 5 tahun sekali kan untuk jalankan pemerintahan. Nah kalau nggak mulus kan ada risiko sejarah, Cuma konsekuensi kan politik. kadang-kadang kalau ngeritik, Bang Bursa juga tahu, ngeritik kalau menyangkut hal-hal yang tidak terlalu sensitif, menyinggung kepentingan kekuasaan, masih bisa diterima. Ya, Tapi begitu kritik, masukan kita nyinggung atau bergesekan dengan kepentingan yang ada di dalam kekuasaan, tentu kita juga ditolak. Apa itu Meskipun misalnya? kita, ya misalkan, apakah mau melakukan perubahan ke sistem ekonomi Pancasila kita yang sesuai Undang-Undang 45. Itu kan mesti Bisa jadi tujuan kita. kekuasaan menolak. Karena ada kepentingan pemilik usaha. Kenapa yang- menolak kalau itu memang cita-cita proklamasi Ya, kita? tapi Berarti kan mereka itu tidak pengkhianat bisa bangsa kita dong. hilangkan ada relasi kekuasaan dengan kepentingan Lantas kapan modal lagi tersebut. memperjuangkan kembali ke cita-cita proklamasi? Ya makanya Seperti menyampaikan Bung Peri kayaknya pendapat putus asa juga kayaknya. enggak, justru saya ingin menyampaikan bahwa pendapat itu kalau diantar pendapat itu dengan ratusan orang, mungkin hasilnya juga kan cukup didengar oleh pemerintah. Tapi kalau pendapat kita sampaikan dengan ribuan orang, itu mulai membuat pemerintah dengar. Kalau lebih banyak, mungkin Ya. lebih didengar. Anda itu masih percaya betul dengan cara-cara demonstrasi gitu ya? demonstrasi merupakan hak dan itu adalah Tahu saya. kekuatannya rakyat. Rakyat kan nggak punya jabatan Ya, jadi dan nggak punya kekuasaan. Anda Jadi masih kekuatan percaya rakyat itu dengan boleh. ini model-model perjuangan klasik lah ya, demonstrasi, bukan dengan cara menyebarkan medsos sekarang kan? Loh, demonstrasi kan makanya saya tadi bilang, demonstrasi menyatakan pendapat dalam era digital ini ya bisa pakai podcast, bisa pakai sosial media, bisa pakai cloud, bisa maksudnya segala macam. Demonstrasi dalam arti yang luas dong. Iya, berarti. sekarang Iya, udah iya. makin canggih lah, Iya, gitu, iya, udah iya. makin canggih. Bukan dalam arti fisik mobilisasi ke lapangan ya. Hibrid. Hibrid. Jadi offline juga, online juga. Bisa 200, 500 Iya. ya. Itu yang sama. Oke, kalau itu oke saja. Iya. Itu mantap namanya. Jadi kan? gerakan perubahan hybrid. Ya. Oke. Offline juga, Oke. online juga gitu. Nah, sekarang kan ini apa namanya? Anda sudah mantap betul kan di partai politik kan. Apa namanya? Tentu Anda kan ingin setiap partai itu ingin mencalonkan bosnya jadi presiden kan. Mesti itu wajib, nggak boleh berpura-pura karena dengan memegang jabatan presiden kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Seperti Pak Prabowo itu kan ingin mewujudkan kedaulatan pangan kan, ingin mewujudkan pertanian yang mandiri. Itu kan bukunya ada saya itu. Tapi belakangan ini menghangat, katanya akan berpasangan Prabowo dengan Puan gitu ya. Tapi kata Anda hangat-hangat tapi waspada. Ini apa maksudnya? Padahal bos Gerindra sudah mencalonkan presiden masih tetap waspada tuh kenapa? Apa karena pernah dibohongin dulu? Ya. Tahun 2000 berapa ya? 2014 ya? 2009. 2009. 2014 sudah nggak pasangan lagi ya? Tapi saya sebenarnya ini, Bang Bursa ya, sebenarnya pengen mengingatkan juga bahwa di luar keinginan kita sebagai elit orang partai,
melihat tentang suksesi perubahan kepemimpinan nasional itu kita terpaku kepada mekanisme politik formal 2024. Apakah itu sejalan dengan apa yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat ini jangan-jangan punya pandangan tentang nantilah soal presiden, nantilah ngomongin soal 2024. Terus mau ngomong Sekarang nih rakyat lagi susah. pandemi dulu. Pandemi, orang yang kena PHK makin banyak, orang yang kemudian tidak punya penghasilan, banyak yang sudah pulang kampung dan lain sebagainya, itu menjadi prioritas gitu loh. Nah, sangat tidak elok sebenarnya menurut saya kalau pada saat ini ketika rakyat lagi susah, kebanyakan dari kita banyak yang susah, itu terus tiba-tiba bicara tentang 2024. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo dan sikap Partai Gerindra sebenarnya juga sama. Mudah-mudahan mereka, kita semua lah, partai yang lain juga, kita harus prioritaskan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan saya rasa hampir semua partai juga setuju tentang itu. Ya tapi semua udah berjalan. Bu Puan sudah dengan balihonya, makanya kan juga Erlangga sekarang dengan balihonya, Muzani sudah keliling untuk mengkampanyekan itu harus diingatkan. Pak Prabowo. Saya pikir gini, jadwal pemilu itu kan 2024. Jadi kita juga jangan alergi dan situasi sekarang, pandemi juga kita berusaha untuk keluar cepat ya. Tapi kan wajar aja membicarakan soal Pilpres karena 2024 sudah dekat. Jauh, masih jauh. Udah dekat 2024. Jauh, masih jauh. Kamu ingat nggak Pilpres di Amerika Serikat baru dilantik, Trump udah mau mencalon lagi. Iya, makanya tergantung kita. Jadi, kalau buat saya sih, itu tidak jadi prioritas menurut saya. Tetap menurut saya biasa-biasa saja, jangan terlalu alergi gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, Pak Muzani udah keliling. Tapi coba lihat apakah punya dampak. Ya itu kan proses, kan berproses. Karena memang jangan-jangan pendapat umum di masyarakat menganggap bahwa nggak relevan, nggak cocok. Jadi nggak usah pemilu, biar presiden 3 periode. Nanti, tapi kemudian mensosialisasikan dalam konteks 2024 rakyat juga udah bisa kok menilai, memilah, membedakan mana yang untuk kepentingan 2024 dengan kebutuhan yang dirasakan sekarang. Kampanyekan Muzani sudah merupakan keputusan internal partai. Pak Muzani bicara dalam konteks internal kali, ngobrol. Bukan keputusan gitu. Oh, enggak. Kok demikian kencang? Saya rasa Partai Gerindra belum membicarakan itu, tetapi sebagai orang Gerindra pasti tidak keberatan sekiranya Pak Prabowo masih mau sehat, kemudian saya pikir tidak masalah itu kan ini cara berpikir. Saya nggak bilang itu masalah, tetapi tidak relevan atau kurang tepat kalau kemudian itu disampaikan pada saat sekarang. Rakyat itu Anda itu udah kayak negarawan aja kayak orang lain gitu. Justru rakyat enak nih, rakyat marah karena kalau kemudian perilaku elitnya seperti itu. Jadi bagaimana mempersiapkan Pak Prabowo dengan Ibu Puan itu? Ya, menurut saya nggak saatnya sekarang. Saya pun kalau diajak ngomong tentang ini, saya belum ada ide. Malah ya, sekarang saya pikir. Pantasnya Anda ngomong ini menghangatnya hubungan Prabowo Puan ini kita tetap waspada. Saya ingin menyampaikan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada masalah yang sebenarnya sekarang butuh elitnya ini ditunggu masyarakat harus berbuat ini loh. Sudah aja. Gerindra udah membantu vaksin, saya perhatikan kan. Iya, tapi kan ini bukan masalah kan? Ini bukan hanya soal vaksinasi, tapi juga soal pemulihan ekonomi. Pertanyaannya sampai sejauh mana pemulihan ekonominya. Kalau kita lihat kan, kalau kita boleh jujur objektif kan, sekarang banyak keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi soal pemulihan ekonomi ini tidak tepat sasaran. Contoh saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar pada saat itu, sekarang udah digantikan, saya tinggal mencalonkan lagi. KUR misalkan, kredit usaha rakyat itu tidak disampaikan langsung kepada rakyat, ke pedagang pasar. Pemerintah menyalurkan KUR ini melalui Himbara atau Perbanas. Jadi bank-bank itu menyalurkan kepada himpunan bank negara ya? Iya, kepada
nasabah atau debitur-debiturnya mereka. Nah, padahal masyarakat itu kan nggak semuanya pernah berinteraksi dengan bank, nggak ada banyak yang belum pernah berinteraksi dengan BPR, Baitul Mal wal Tanwil dan lain sebagainya. Di pasar banyakan yang kejirat sama rentenir. Nah, itu gimana? Nah, Anda sebagai ketua, Ya, saya makanya bikin surat terbuka bahwa ini nggak benar. itu batas lapor apa Anda nggak day to day ngontrol ini? Ya, Namanya? karena menurut saya pemerintah polanya salah. Makanya saya kemarin menyampaikan surat terbuka resmi kepada Presiden bahwa penyampaian KUR untuk rakyat khususnya di pedagang pasar ini harusnya langsung ke sasaran, beri kepercayaan kepada organisasi-organisasi rakyat untuk menyalurkan. Ingat kan Bang Ursa bagaimana perbedaan penanganan pemulihan ekonomi pada tahun 99 pada saat Pak Habibie dengan sekarang kan penyalurannya langsung. Kalau sekarang kan tidak langsung gitu. Nah, itu yang saya pikir agak salah gitu. Jadi masyarakat sekarang banyak yang belum menerima manfaat gitu. Oh, jadi itu ya. Jadi banyak pemulihan ekonomi ini tidak efektif ya, terutama di bidang salah ya. Salah. Tapi sekarang respon Presiden kayaknya biasa-biasa saja kan? Ya, menurut saya itu saya bikin surat terbuka, kemudian direspon oleh kantor Menko Perekonomian, kantor Menko Menteri Koperasi gitu. Tapi sekali lagi ya kadang-kadang ini pemerintahan ini juga sering juga tanda kutip seolah-olah kayaknya mendengarkan, tapi begitu kita kejar lebih jauh, lebih ini implementasinya kadang-kadang nggak jalan juga. Oh begitu ya? Iya. Jadi makanya sebenarnya pemulihan ekonominya ini kalau bisa dibilang kurang berhasil, sebenarnya kurang berhasil. Bukan tidak berhasil, kurang berhasil. Kurang berhasil. Perlu didemonstrasi? Menurut saya karena kan harus diakui dong. Waktu COVID ini datang, kan kita ketika negara-negara lain udah lockdown, kita kan masih agak nganggep remeh. Ya, terus terang Presiden, menteri-menteri nganggep remeh. Yang lain lockdown ya. Dan ketika beberapa menteri kena COVID, baru kemudian ada kesadaran. Nah, terus tiba-tiba sekarang paling ngerti soal COVID gitu. Yang disalahin rakyat terus kan. Makanya kan nggak bener dong. Kan harusnya pemerintah juga introspeksi. Minta maaf, awal-awal kami tidak pernah menganggap COVID ini sedemikian dahsyatnya. Kami salah waktu itu menerapkan penanganannya, skenario-nya udah salah dari awal. Kami tapi nggak ada kata maaf itu kok. Ya, makanya menurut saya ini harus diingetin. Jadi harus ada yang berani untuk ingetin, pemerintah, Presiden, ini salah loh. Skenario-nya dari awal salah dan rakyat tahu loh. Jangan dianggap rakyat nggak tahu. Kok sekarang tiba-tiba rakyat terus yang disalahin? Nggak pakai protokol kesehatan, nggak segala macam gitu, nggak ada. Jadi menurut saya memang dari awal penanganannya ini salah atau skenario-nya kurang tepat. Kalau dibandingkan dengan negara lain kan salah. Nah, sekarang pemulihan ekonominya juga menurut saya akhirnya karena salah penerapannya, penanganan COVID-nya juga lambat, terus pemulihan ekonominya juga jadi lebih berat gitu loh Bang Musa. Itu tambah berat ya? Iya kan sebenarnya asal-usulnya ya diawali dari kesalahan skenario pemerintah itu. Ya akhirnya kita jadi tambah berat. Ya saya sih sadar kita juga harus tahu bahwa berat buat pemerintah kalau ngandelin keuangan negara. Ini yang maksud Anda tadi, kita jangan terlalu cepat membahas soal pemilu, soal pilpres. Iya, berat banget. Karena berat beban ini. Tapi kan pemilu kan mesti APBN nggak ada, mesti dilakukan. Iya, tapi kan nanti tuh. Sekarang anggaran APBN aja. Ya pasti ngutang lah karena gap lubangnya besar dan sekali. Dan yang kita harus, kenapa kita harus susun kembali ini kekuatan-kekuatan rakyat untuk bisa menjadi sebuah kekuatan yang terpimpin, diarahkan, karena memang kita juga nggak mau situasi ini kemudian nanti berpotensi menjadi sesuatu yang disharmoni sosial. Iya, begitu. Jadi, konflik sosial jauh lebih baik kalau ini semua dalam ya, keadaan terpimpin dan terkendali. Jadi termasuk sekiranya ada perubahan. Peluang untuk menyelesaikan soal dengan cara demokrasi itu penting sekali. Sangat. Ya. Dan penting. Dialog ya. Penting. Jangan
dengan cara-cara di luar demokrasi ya. Iya. Pemerintah sekarang merasa sudah terlalu kuat. Jadi didukung oleh sebagian besar partai yang punya kursi, kemudian didukung oleh aparatur, didukung oleh jadi PD. Ya. PD Menurut saya pengalaman berharga masa lalu ya. Kekuasaan yang terlalu seperti itu memang cenderung membuat akhirnya lupa untuk dikritik, lupa untuk introspeksi dan merasa apa yang dilakukan yang benar. Oleh karena itu menurut saya penting ini untuk diingatkan terus, untuk diingetin dan harus dibangun kekuatan penyeimbangnya. Sebab menurut saya penting ini ada kekuatan yang bisa menyeimbangkan. Sejarah itu selalu berulang. Ya, saya rasa begitu. Jangan sampai sejarah berulang, kita harus ingatkan. Iya, makanya saya mulai kita diskusi ini kan jarang-jarang. Ya, kalau sekarang berarti udah ada kegelisahannya sama ini Bang Musa. Kalau saya dari dulu memang gelisah. Iya. Gelisah itu karena Bung Peri belum jadi presiden gitu. Belum jadi. Saya rasa belum kita jadi punya menteri, kegelisahan yang sama. Jadi karena sekarang. Anda masih muda lah ya, masih energi, masih kuat, masih ada peluang lah untuk mewujudkan cita-cita zaman aktivis gitu loh. Mudah-mudahan di sisa hidup kita bisa mengabdikan yang terbaik lah dan harus begitu. Cita-citanya bisa terrealisasikan. Jangan sampai nanti Anda udah jadi orang hebat lupa lagi sama aktivis lagi. Enggak lah. Sama handphone dimatiin gitu. Insya Allah enggak. Dan sekarang kesempatannya ada karena tadi di ekonomi, praktek ekonomi aja Bang Bursa ya. Praktek ekonominya berubah. Saya rasa nanti praktek politik juga new normal juga. Iya. New normal itu akan mencakup semua sendi kehidupan kita, bukan hanya praktek ekonomi, tapi praktek politiknya juga. Mahasiswa kuliah nggak pernah, kampus tutup, tapi kita lihat kemarin mahasiswa demonstrasi waktu menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi hampir di semua kampus-kampus, bahkan di kampus-kampus kabupaten kota yang nggak pernah sebelumnya demo. Medsos. New normal. New normal ya. New normal. Oke, pemirsa, kita sudah di penghujung diskusi dengan Bung Peri Juliantono ya. Sudah banyak kita kulik sisi aktivis dan kepartaian beliau ini, kemudian rasa gelisah dia yang karena masih banyak yang belum tercapai, dan itu hanya menjadi bagian kita sebetulnya yang harus terus kita perjuangkan. Apalagi partai sebagai pilar demokrasi belum menampakkan giginya untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi di era-era pandemi ini perlu efektivitas partai, terutama di parlemen, untuk melakukan balancing dengan eksekutif agar semua kebijakan menyangkut penganggaran pandemi maupun pemulihan ekonomi itu bisa terarah lebih mengedepankan inklusi ekonomi bagi masyarakat dan penyelesaian pandemi merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kehadiran tokoh ini memberikan inspirasi kepada saudara pemirsa Indonesia, dan kita selalu akan menyajikan informasi edukatif dan mencerdaskan, karena syarat satu bangsa untuk maju itu adalah kaya akan literasi dan aksara. Dan aksara ini adalah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh bangsa kita masa lalu. Mereka intelektual dan pejuang-pejuang intelektual. Dan itulah modal mereka memerdekakan bangsa Indonesia. Walaupun cita-cita mereka sampai saat ini belum tercapai, tapi insya Allah di tangan Bung Peri ke depan ini sebagian cita-cita beban rakyat ini bisa tercapai. Nah, sejak kita diskusi sore hari ini, saya menciptakan inspirasi revolusioner. Luar biasa. Ini gara-gara baca buku Fidel Castro tadi sama Che Guevara. Sore hari ini luar biasa ini, menciptakan inspirasi revolusioner ini. Jadi inilah saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, share ya, dan bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi video kami ini bermanfaat untuk pendidikan, kecerdasan dan literasi bangsa. Terima kasih Bung Peri, jangan bosan nanti kita terima kasih pemirsa dan pendengar semuanya. Yang lebih mendalam ya. Siap.
Jangan bosan-bosan, banyak kayak Insya Allah. pertanyaan tersisa tadi. Iya. Karena berarti ada khawatir episode berikutnya. Bung Peri belum bisa jawab kayaknya. Bisa, udah bisa. Saya kunci dulu sini ya, saya Siap, simpan siap. gitu ya. Makasih Bang Bursa. Jaga kesehatan. Makasih sekali lagi. Jangan lupa. Sama-sama, Ya. sama-sama. Oke, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.